Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok yang beranggotakan Devita Hardianti, Fatan Diaz Emir Nurwanto, dan Fitriatul Hasanah akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Secara garis besar, komunikasi interpersonal itu akan membahas 3 hal ini, yaitu penjelasan mengenai komunikasi interpersonal, ada atraksi atau kemenarikan interpersonal, dan yang terakhir adalah hubungan interpersonal. Baik, pertama kita akan membahas tentang penjelasan komunikasi interpersonal. Pada tahun 1950, di kalangan psikologi sosial timbul aliran baru yang disebut New yang meneliti pengaruh-pengaruh faktor sosial, seperti pengaruh interpersonal, nilai-nilai kultural, dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial. Pada persepsi individu, tidak hanya pada objek-objek mati, tetapi juga pada objek-objek sosial. Lalu pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, fokus penelitian tidak lagi pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi persepsi, tetapi pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Mereka tidak lagi meneliti bagaimana tanggapan Anda pada titik, balok, ataupun beringin. Mereka mempelajari bagaimana tanggapan Anda pada istri Anda, bos Anda di kantor, atau teman Anda di fakultas. Bagaimana Anda mengambil kesimpulan tentang karakteristik orang lain, atau bagaimana Anda menjelaskan mengapa tokoh TV itu bunuh diri. Persepsi sosial kini memperoleh konotasi baru sebagai proses memersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial, untuk tidak mengaburkan istilah dan untuk menggarisbawahi manusia sebagai objek persepsi. Di sini kita menggunakan istilah persepsi interpersonal, di mana persepsi pada objek selain manusia kita sebut saja sebagai persepsi objek. Ada 4 perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal. Yang pertama, pada persepsi objek, stimulus ditangkap oleh alat indera kita melalui benda-benda fisik, seperti gelombang cahaya, gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Lalu pada persepsi interpersonal, stimulus sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Sebelum berjumpa dengan artis, kita pernah melihat di televisi, mendengar tentang dia dari surat kabar, majalah, atau desas-desus. Adanya pihak ketiga yang menjadi mediasi stimulasi mengurangi kecermatan persepsi kita. Lalu yang kedua, bila kita menanggapi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat batiniah objek tersebut. Ketika kita melihat papan tulis, kita tidak pernah mempersoalkan bagaimana perasaannya ketika kita amati. Tetapi pada persepsi interpersonal, kita mencoba memahami apa yang tidak tampak oleh alat indera kita. Kita tidak hanya melihat perilakunya, kita juga melihat mengapa ia berperilaku seperti itu. Kita mencoba memahami bukan saja tindakan, tetapi juga motif tindakan itu. Dengan demikian, stimulus kita menjadi sangat kompleks. Kita tidak akan mampu menangkap seluruh sifat orang lain dan berbagai dimensi perilakunya. Kita cenderung memilih stimulus tertentu saja. Ini jelas membuat persepsi interpersonal lebih sulit ketimbang persepsi objek. Perbedaan yang ketiga yaitu ketika kita mempersepsi objek, objek tidak bereaksi kepada kita. Kita pun tidak memberikan reaksi emosional padanya. Perasaan Anda dingin seketika Anda memandang papan tulis, tetapi tidak sedingin Anda memandang papan tulis saat Anda memandang seseorang. Apakah seseorang juga akan diam saja ketika Anda memandanginya? Tentu saja tidak, bisa saja dia berkedip ataupun merasa canggung. Nah, dalam persepsi interpersonal, faktor-faktor personal Anda dan karakteristik orang yang Anda tanggapi, serta hubungan Anda dengan orang tersebut menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung untuk keliru. Lagi pula kita sukar untuk menemukan kriteria yang dapat menentukan persepsi siapa yang keliru atau antara persepsi Anda atau persepsi saya yang keliru.
Lalu selanjutnya perbedaan yang keempat. Objek itu relatif tetap, manusialah yang berubah-ubah. Papan tulis yang Anda lihat minggu lalu tidak berbeda dengan papan tulis yang kita lihat hari ini. Mungkin saja tulisannya yang berubah atau ada lecet-lecet di sudut-sudut kayunya. Tetapi itu penyebabnya mungkin karena manusia. Nah, di sini manusialah yang selalu berubah-ubah. Mungkin saja Anda hari ini bukan Anda yang kemarin. Anda hari ini ceria. Padahal kemarin Anda sedang bersedih seperti itu. Anehnya, betapapun sulitnya kita mempersepsikan orang lain, kita berhasil untuk memahami orang lain tersebut. Artinya, kita masih dapat bergaul dengan mereka, masih dapat berkomunikasi dengan mereka, dan masih dapat menduga perilaku mereka. Pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama ada deskripsi verbal, di mana rangkaian kata sifat menentukan persepsi seseorang. Bila saya kisahkan pada Anda mengenai Siti, di mana seseorang yang cerdas, rajin, lincah, kritis, kepala batu, dan dengki. Anda akan membayangkan dia sebagai orang yang bahagia, humoris, dan mudah bergaul. Akan tetapi, bila rangkaian kata itu dibalik, dimulai dari dengki, kepala batu, dan seterusnya, kesan Anda tentang Siti akan berubah. Nah, menurut Solomon Ies, kata yang disebut pertama akan mengarahkan penilaian kita selanjutnya. Selanjutnya ada petunjuk proksemik. Menurut Edward T. Hale, studi tentang penggunaan jarak dalam petunjuk proksemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Di sini ada yang pertama yaitu menyimpulkan keakraban seseorang dari jarak interpersonalnya. Semisal, bila kawan kita selalu membuat jarak lebar dengan istrinya, kita menduga bahwa mereka bukan pasangan yang bahagia. Namun, bila pada saat yang sama ia terlihat sering duduk berdekatan dengan wanita lain, kita menyimpulkan hubungan dengan wanita itu lebih daripada sahabat sekantor. Walaupun kawan kita berusaha meyakinkan kita akan kecintaan kepada istrinya, kita lebih mempercayai persep yang kita peroleh secara proksemik, yakni dengan memperhatikan jarak. Lalu ada menanggapi sifat-sifat orang lain terhadap kita. Misalnya, Anda berkunjung ke kantor Bapak Hebat. Ia mempersilahkan Anda duduk pada kursi yang tersedia, sementara Pak Hebat duduk jauh dari Anda, bahkan dihalangi oleh meja yang lebar. Anda akan menanggapi bahwa Bapak Hebat sebagai orang yang tidak begitu terbuka. Anda akan berhati-hati berbicara dengan dia, akan tetapi bila ia turun dari kursinya, menarik tangan Anda dan mengajak duduk berdekatan di sofa, Anda menafsirkan bahwa Bapak Hebat ini seorang yang akrab, ramah, dan terbuka. Selanjutnya ada tata ruang yang mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Contohnya, profesor yang selalu membuka pintu kantornya lebar-lebar, profesor yang selalu membuka pintu kantornya lebar-lebar akan ditanggapi lebih terbuka daripada profesor yang selalu mengunci kantornya. Orang yang memilih duduk di muka akan ditanggapi sebagai orang yang berstatus tinggi, dan orang yang memilih duduk di kursi paling belakang akan dianggap sebagai orang yang menghindari partisipasi, tidak berani, atau mungkin berjiwa rendah hati. Jadi kita menanggapi orang lain berdasarkan jarak yang dibuat orang itu dengan orang lain, atau jarak yang dibuat orang itu dengan kita. Kita juga dapat menetapkan persepsi kita dengan melihat caranya orang mengatur ruang, seperti itu. Ada petunjuk kinesik, di mana persepsi yang didasarkan pada gerakan seseorang. Dalam bahasa Indonesia sendiri,
kita memiliki beberapa ungkapan-ungkapan dengan persepsinya antara lain, seperti membusungkan dada, artinya sombong, menundukkan kepala, artinya merendah. Lalu ada petunjuk wajah. Walaupun petunjuk wajah dapat mengungkapkan sebuah emosi, namun tidak semua orang mempersepsikan emosi itu dengan tepat ataupun dengan cermat. Ada yang sangat sensitif, ada juga yang tidak. Maka dari itu ada alat ukur yang dapat mengukur kecermatan seseorang terhadap persepsi wajah, yaitu FMST, Facial Meaning Test, atau tes kepekaan wajah. Lalu ada petunjuk paralinguistik, bagaimana cara orang yang mengungkapkan lambang-lambang verbal yang meliputi suara, tempo bicara, dialek, dan interaksi. Lalu ada petunjuk artifaktual, yaitu merupakan bagaimana penampilan mempengaruhi persepsi seorang yang meliputi potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, dan atribut-atribut lainnya. Pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal, di mana di sini ada pengalaman. Pengalaman itu bertambah bisa melalui proses belajar formal ataupun melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Inilah yang menyebabkan, contohnya, seorang ibu melihat hal yang tidak beres terhadap anaknya hanya dengan melihat ekspresi wajah ataupun melalui petunjuk kinesik lainnya. Hal tersebut juga karena seorang ibu lebih berpengalaman dalam mempersepsikan anaknya. Lalu ada motivasi. Sini ada pembelaan perseptual. Kita hanya mendengarkan apa yang mau kita dengar ketika kita dihadapkan pada stimuli yang mengancam kita. Dan kita akan bereaksi begitu rupa sehingga kita tidak menyadari bahwa stimulus itu ada. Lalu ada kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil. Seperti orang yang salah akan diganjar akibat perbuatannya. Kepribadian. Pada persepsi interpersonal, orang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya yang tidak disenanginya. Sudah jelas orang yang banyak melakukan proyeksi akan tidak cermat menanggapi persona stimuli, bahkan mengaburkan gambar sebenarnya. Sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah, cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat. Di sini ada otoriter, di mana otoriter memproyeksikan kelemahan diri kepada orang lain dan menilai orang lain pada kategori-kategori yang sempit. Sedangkan non-otoriter adalah seseorang yang lebih cermat menilai orang lain dan lebih mampu melihat nuansa dalam perilaku orang lain. Pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal, yaitu ada nubuat yang dipenuhi sendiri. Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Bila berpikir Anda adalah orang yang bodoh, maka Anda akan benar-benar menjadi orang yang bodoh. Namun ketika Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan, saat persoalan itu datang, maka Anda akan dapat mengatasinya. Suksesnya komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas konsep diri, positif atau negatif. Adapun tanda orang yang memiliki konsep negatif yaitu peka terhadap kritik. Orang yang peka terhadap kritik sangat tidak tahan kritik dan tidak terima, mudah marah atau naik pitam. Bagi orang ini, koreksi seringkali dipersepsi sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Dalam komunikasi, orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai justifikasi atau logika yang keliru. Selanjutnya, responsif. Orang yang memiliki konsep diri negatif responsif seringkali responsif terhadap pujian. Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian.
Buat orang-orang seperti ini, segala macam embel-embel yang menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap pujian, mereka pun bersifat hiperkritis terhadap orang lain. Ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Lalu ada suka merasa bahwa ia tidak disukai orang lain. Karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban sebagai sahabat. Lalu yang keempat, suka pesimis. Orang yang konsep dirinya pesimis itu enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Ia menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri positif itu ada ditandai dengan 5 hal. Ia yakin dengan kemampuannya mengatasi masalah, ia merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan. Lalu ia juga mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha membuka diri. Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan-gagasan baru. Lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri kita dan orang lain. Hubungan antar konsep diri dan membuka diri dapat dijelaskan dengan Johari Window. Dalam Johari Window diungkapkan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Untuk membuat Johari Window sendiri itu dapat digambarkan pada sisi atas jendela menunjukkan aspek diri kita yang diketahui orang lain atau public self. Lalu sebelah bawah ada aspek diri yang tidak diketahui orang lain yaitu private self. Lalu ketika keduanya digabungkan akan membentuk sebuah jendela dan kita dapat memasukkan ke kamar yang ada di jendela tersebut konsep-konsep seperti konsep terbuka yaitu open, lalu ada konsep buta atau konsep yang tidak diketahui diri sendiri namun diketahui orang tua, ada blind area, lalu ada hidden area atau diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Lalu ada unknown area atau tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain atau biasa disebut tersembunyi begitu. Percaya diri atau self-confidence. Keinginan untuk menutup diri selain karena konsep diri yang negatif, timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain akan mengejek atau menyalahkannya. Dalam diskusi, ia akan lebih banyak diam. Dalam pidato, ia berbicara terpatah-patah. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi akan menarik diri dari pergaulan, berusaha sekecil mungkin berkomunikasi dan hanya akan berbicara apabila terdesak saja. Bila kemudian ia terpaksa berkomunikasi, komunikasinya sering tidak relevan sebab berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi orang lain dan ia akan dituntut berbicara lagi. Lalu ada selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri memengaruhi kepada pesan apa Anda bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsi pesan itu, dan apa yang kita inginkan. Dengan singkat, konsep diri menyebabkan terpaan selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif. Tetapi konsep diri bukan sekedar
memengaruhi persepsi. Ia juga memengaruhi yang kita ingat. Lalu di sini ada penyediaan selektif, yaitu penyusunan lambang-lambang sebagai terjemahan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang atraksi interpersonal. Yang pertama ada pengertian dari atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini mempunyai arti yaitu suatu daya tarik ataupun kesukaan kita terhadap seseorang. Atraksi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu atairat yang berarti menuju dan steraire yang berarti menarik. Kemudian atraksi interpersonal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor personal atau faktor dari dalam diri kita, dan juga ada faktor interpersonal yang dari luar diri kita. Yang pertama akan dibahas yaitu faktor personal yang dari dalam diri. Di sini ada 4, yaitu kesamaan, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan juga isolasi sosial. Yang pertama yang kita bahas yaitu kesamaan karakter. Orang-orang yang memiliki kesamaan cenderung mempunyai rasa kesukaan atau daya tarik tersendiri. Misalkan kita bertemu dengan teman baru di kampus dan ternyata mereka ini asalnya sama dengan kita atau satu daerah. Itu membuat daya tarik sendiri terhadap orang lain yang baru tadi ditemui itu di kampus. Daripada orang yang mungkin bertemu tapi beda daerah. Kesamaannya itu tidak hanya di kesamaan asal daerah, itu juga bisa kesamaan keyakinan, kesamaan pandangan politik, dan juga yang lainnya. Untuk faktor personal yang kedua, yaitu tekanan emosional. Orang yang mengalami kecemasan ini cenderung menginginkan kehadiran dari orang lain. Dan di situasi tersebut juga, seseorang biasanya lebih membutuhkan perhatian yang lebih. Untuk contohnya, misalkan kita pergi bersama teman-teman kita, namun di perjalanan itu terjadi suatu hal seperti misalkan mobilnya mogok dan itu berada di tempat yang sepi. Nah, dari kejadian tersebut itu akan memunculkan rasa kesukaan kita terhadap orang-orang yang mengalami tekanan emosional yang sama ataupun di situasi tersebut. Yang ketiga ada harga diri yang rendah. Menurut Elaine Wolfsberg, orang yang rendah diri ini cenderung mudah dicintai oleh orang lain. Yang keempat ada isolasi sosial. Misalkan ada seseorang yang hidup di pulau terpencil dan juga jarang bertemu dengan orang lain. Jika mereka bertemu dengan orang lain, itu akan memunculkan kebahagiaan atau cenderung lebih mudah tertarik dengan orang yang dia temukan tadi. Untuk faktor yang selanjutnya ada faktor situasional atau yang dari luar diri kita. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada daya tarik. Kebanyakan orang ini lebih suka ataupun tertarik berbicara dengan orang yang good looking. Karena orang yang good looking menurut penelitian itu lebih efektif mempengaruhi pendapat dari orang lain. Dan biasanya orang yang good looking juga diperlakukan dengan lebih sopan. Yang kedua ada reward atau ganjaran. Maksud dari reward sendiri di sini misalkan kita suka memuji orang lain. Nah, orang lain yang dipuji itu jadi menyukai kita karena menurutnya mereka itu mendapatkan sesuatu yang positif dari kita berupa pujian. Selanjutnya ada familiarity ataupun keakraban. Misalkan di sini artis-artis yang sering muncul di televisi itu otomatis sering dilihat oleh orang lain dan biasanya juga menimbulkan atraksi ataupun rasa suka karena kita sering lihat gitu. Selanjutnya ada proximity atau kedekatan. Biasanya atau orang lain itu cenderung lebih menyukai orang yang dekat dengan kita. Misalkan kita punya tetangga dan kita juga sering bermain bersama, jadi memunculkan rasa kesukaan. Bisa juga dengan teman yang sekelas ataupun teman yang satu organisasi. Yang kelima ada kompetens atau kemampuan. Biasanya orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan diri kita itu kita cenderung akan lebih menyukai orang tersebut. Misalkan dia ini atlet ataupun
juara kelas, seperti itu. Itu cenderung lebih disukai oleh orang lain. Selanjutnya ada pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Pendapat atau penilaian kita tentang orang lain ini tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan yang rasional. Karena kita sebagai makhluk yang emosional cenderung melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain itu secara positif, atau kita melihatnya itu secara yang baik-baiknya saja. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai seseorang, kita cenderung melihat karakteristik orang tersebut dari sisi yang negatif. Ini juga bisa disebut halo effect. Misalkan, Eli bertemu dengan Diki. Yang dari awal ini, Eli melihat Diki itu seperti orang yang mempunyai sikap yang baik. Lalu, jika ada hal yang tidak sesuai dengan yang dilihat Eli pertama, yaitu Diki mempunyai sikap yang baik, itu Eli itu meragukan apakah benar Diki yang dia lihatnya seperti baik ternyata seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan interpersonal. Sebenarnya, seberapa penting sih hubungan interpersonal dalam komunikasi? Sepenting ini nih. Jadi, saat kita berkomunikasi, kita itu nggak hanya menyampaikan informasi atau isi pesan yang ingin kita sampaikan aja. Tapi kita juga harus menentukan kadar hubungan interpersonal, atau kalau bahasa ngobrolnya, seakrab apa sih kamu dengan orang lain? Mungkin kalau masih agak kurang mengerti, ada contoh di sebelah kanan. Misalkan kita ngomong kayak gini, isi kuesioner aku, cepetan, gercep, nggak pakai lama. Ngomong gitu ke sahabat-sahabat kita. Nah, kemungkinan sahabat kita sudah mengerti kalau kita tuh sebenarnya butuh bantuan berupa tolong isiin kuesioner dong, tolong isiin. Nah, sebenarnya gitu kata-katanya, tapi ya gimana ya, itu kata-kata seperti sahabat lah, kata-kata ngobrol. Tapi coba bayangin kalau kita berkata dengan kalimat dan kata-kata yang persis sama, tapi bilang hal itu ke dosen yang baru kita kenal. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Pastinya enggak dong. Karena kenapa? Karena kadar hubungan interpersonal kita dengan dosen yang baru kita kenal itu masih lumayan rendah. Beda kadarnya dengan sahabat-sahabat kita yang udah bisa dibilang tinggi lah. Jadi kita kalau mau ngomong, isi kuesioner aku, cepetan, gerak cepet GPL. Ya teman kita udah ngerti kalau kita tuh sebenarnya butuh bantuan. Cuma kalau dosen yang baru kita kenal, kita ngomong gitu ke dosen, malah dimarahin. Karena dosen pun nggak paham, belum paham lebih tepatnya, kalau kita tuh butuh pertolongan. Menurut Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Psikologi Komunikasi, apabila hubungan interpersonal kita dengan orang lain itu makin baik, maka bakal ada dua kemungkinan ini, dan keduanya biasanya akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan semakin terbuka dengan orang lain, dan yang kedua, persepsi kita dengan orang lain yang memiliki hubungan interpersonal dengan kita akan semakin cermat, sehingga komunikasinya semakin efektif. Mungkin contohnya gini, contohnya kayak sahabat tadi, kayak sahabat yang tadi lagi ya. Kalau udah sahabatan kan kita kan udah akrab ya, bisa dibilang berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun ya. Itu hubungan interpersonalnya itu udah bisa dibilang sangat baik lah. Nah, makanya kita tuh akan semakin terbuka, akan lebih terbuka kepada sahabat-sahabat kita. Nah, ini sesuai nih dengan perkataan Pak Jalaluddin Rahmat. Ya, karena sahabat-sahabat kita udah kita anggap sebagai orang yang dekat dengan kita, jadi kita lebih terbuka, mau curhat apapun kek, tentang kehidupan di rumah kek, tentang kehidupan perkuliahan, organisasi, ataupun mau gosipin siapa kek gitu. Nah, kita udah luwes, nggak perlu mikir panjang, kita langsung luas aja curhat ke sahabat-sahabat kita jadi semakin terbuka.
Nah, makanya itu bisa dilihat tuh di contoh yang paling atas. Aku mau curhat dong. Kalau ke sahabat kita, pasti kita nggak mikir-mikir lagi. Aduh, curhat atau enggak ya, curhat atau enggak ya. Kita nggak bakal kayak gitu. Pasti langsung aja kita curhat. Dan yang kedua, persepsi kita dengan orang lain semakin cermat sehingga komunikasi semakin efektif. Contohnya dengan tulisan yang ada di sebelah kanan. Tulisan bahasa Inggris di sebelah kanan. Are you thinking what I'm thinking? Nah, karena kita sama sahabat kita itu sudah memiliki hubungan interpersonal yang sudah lama dibangun, persepsinya jadi bisa dibilang klop, udah nyambung. Atau dengan kata Pak Jalaluddin Rahmat di bukunya ini, sudah semakin cermat sehingga komunikasi semakin efektif. Mungkin saking efektifnya, mungkin aja nih kita ngomong nggak pakai kata-kata, nggak ngomong sepatah kata pun ke teman kita, tapi teman kita nyambung. Karena persepsi kita dengan persepsi sahabat kita itu udah sama duluan. Mungkin kita ngomong cuma dengan cara naikin kedua alis, habis itu sahabat kita juga naikin kedua alis, itu bisa jadi persepsinya sama, yang dipikirin itu sama. Nah, itu maksud dari Pak Jalaluddin Rahmat. Atau mungkin ini ada contoh lain nih, ada di tulisan di sebelah kiri itu ya. Saat kita ngomong, si Doi cantik banget hari ini loh, ke sahabat kita tuh pasti udah tahu nih, si Doi ini siapa, mukanya yang mana, habis dari mana. Nah, itu udah tahu karena persepsi antara kita dengan sahabat kita itu udah pasti sama, karena ya balik lagi, hubungan interpersonalnya sudah dibangun sejak lama dan sudah dibangun sedemikian rupa sehingga dari kitanya terbuka untuk curhat mengenai doinya, dan dari sudut pandang sahabat kita ya persepsi sahabat kita dan kita udah sama, jadi komunikasinya semakin efektif. Menurut Goleman, hubungan interpersonal itu memiliki teorinya. Nah, teorinya ini dibagi menjadi 4 model, yaitu model pertukaran sosial, model peran, model permainan, dan model interaksi. Yang pertama, ada model pertukaran sosial atau social exchange model. Nah, pada model ini, ia melihat hubungan interpersonal seperti transaksi dagang, karena individu masuk dan tinggal dalam suatu hubungan secara sukarela apabila hubungan tersebut memiliki ganjaran dan biaya yang memuaskan. Terus kalau nggak memuaskan gimana? Ya, hubungan interpersonalnya runtuh atau bahkan tidak pernah terbangun hubungan interpersonalnya. Nah, dalam model ini ada 4 konsep pokok. Yang pertama adalah ganjaran, yaitu akibat positif yang diperoleh individu dari satu hubungan. Nah, konsep ganjaran ini selalu bersanding dengan biaya, yaitu akibat negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Kenapa disebut negatif sih? Kenapa disebut akibat negatif? Karena ada hal yang harus dikorbankan. Mungkin uang, waktu, atau usaha. Nah, dan kenapa ganjaran itu disebut positif? Karena ada hal yang akan didapat, dan biasanya itu menumbuhkan rasa senang ke kita. Contohnya mungkin kasih sayang dari lawan main kita atau lawan bicara kita dalam suatu hubungan, atau mungkin dapat traktiran, atau mungkin dapat apresiasi dan sebagainya. Yang paham ya konsep ganjaran dan biaya di sini. Konsep selanjutnya ada laba atau hasil. Mudahnya, ini tuh sebenarnya cuma ganjaran dikurang biaya. Kenapa disebut laba atau hasil? Karena nanti kita akan membandingkan antara ganjaran yang kita terima dengan biaya yang kita berikan. Oke, misalkan gini, aku udah mengorbankan waktu, usaha, dan biaya buat misalkan pacar atau temen. Nah, ganjaran yang aku dapat
ini, dan ini. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah kita itu untung, dengan kata lain, kita mendapat ganjaran lebih daripada biaya kita, atau mungkin kita ya biasa aja, ganjarannya 3, ya biaya juga 3, seri. Atau mungkin kita malah merugi. Kita terlalu banyak berkorban, terlalu banyak mengeluarkan biaya, tapi kita tidak mendapat ganjaran yang cukup. Nah, itu yang dimaksud dengan laba atau hasil. Dan konsep yang terakhir adalah tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ini adalah sebuah standar yang dipakai individu dalam menilai hubungannya pada saat ini, yang terjadi sekarang. Nah, cara dapat standarnya gimana sih? Nah, standarnya ini berupa pengalaman di masa lalu atau dengan hubungan lain. Hubungan lain yang mungkin dengan mantan pacar atau mungkin dengan sahabat dan disambungkan dengan pasangannya dia, atau mungkin dari pengalaman masa lalu. Mungkin pengalaman di saat sekolah, baik SD, SMP, atau SMA, atau mungkin pengalaman di saat dia mungkin pergi sendiri atau dengan keluarganya. Nah, itu dia sebenarnya lagi membangun standar untuk tingkat perbandingan. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa semakin tinggi standar kita, maka kita akan semakin susah mendapat hubungan interpersonal yang memuaskan. Kenapa sih seperti itu? Mungkin ini bisa pakai perumpamaan ya. Perumpamaannya gini. Misalkan kita di suatu mata pelajaran, sebutlah bahasa Indonesia, itu KKM-nya, target nilai terendahnya adalah 70. Dan kita bilang ke diri kita sendiri, oke, nilaiku paling rendah pas KKM. Nilaiku paling rendah harus 70. Nah, di saat kita mendapatkan nilai 72 misalkan, nah kita puas akan hal itu, kita bangga akan hal itu. Karena kenapa? Karena kita telah melampaui standar yang kita buat. Kita telah melampaui standarnya. Nah, namun apabila suatu hari KKM Bahasa Indonesia itu naik menjadi 75. Nah, jadinya saat kita mendapatkan nilai 72, kita nggak merasa puas lagi, kita nggak merasa bangga lagi. Karena kenapa? Karena nggak sesuai sama standar kita, yaitu nilai saya paling rendah harus pas KKM, yaitu 75. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ya KKM yang meninggi, bukan kitanya yang usahanya nggak ada, bukan kita yang merasa nggak puas, tapi memang standarnya aja ditinggikan. Nah, mungkin kebayang ya kenapa kalau standar kita semakin tinggi, maka kita makin susah mendapatkan hubungan interpersonal yang memuaskan. Selanjutnya ada model peran atau role model. Nah, menurut model ini, hubungan interpersonal itu seperti panggung sandiwara. Karena kenapa? Karena hubungan yang baik akan terjadi saat individu bertindak sesuai dengan role expectation atau ekspektasi perannya. 2, tuntutan perannya atau role demands. 3, kemampuan dalam memerankan atau role skills. Serta terhindar dari 2 unsur ini, yaitu konflik peran dan kerancuan peran. Nah, ini semua istilah ini akan dijelaskan di bawahnya. Kita mulai dari role expectation, yaitu kewajiban, tugas, dan posisi tertentu yang dibebankan, atau dengan kata lain yang diharapkan, yang diekspektasikan kepada seorang individu. Misalkan begini, ada individu yang bekerja sebagai polisi atau TNI. Nah, ekspektasi orang-orang terhadap pekerjaan si individu ini adalah, wah ini pasti tegas nih, pasti apa-apa tegas nih, pasti fisiknya kuat nih, seperti itu. Itu ekspektasi peran, role expectation. Selanjutnya ada role demands atau tuntutan peran, yaitu desakan sosial yang memaksa individu untuk berperan sesuai dengan peranan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan peranan yang diekspektasikan kepadanya.
Ya contohnya bisa contoh yang sama ya, contoh polisi atau TNI. Mungkin ada polisi yang tidak sekuat atau tidak setegas dengan rekan sejawatnya. Nah, tapi karena masyarakat sekitarnya itu sudah menggeneralisir bahwa polisi itu harus tegas, polisi itu fisiknya pasti kuat. Nah, jadi ya si individu ini yang bekerja sebagai polisi, dia harus tegas, dia harus kuat fisiknya karena ya memang tuntutan perannya dia menjadi polisi. Seperti itu. Setelah itu ada role skills atau kemampuan dalam berperan, atau nama lainnya adalah kompetensi sosial. Nah, role skills ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan kognitif dan keterampilan tindakan. Keterampilan kognitif itu adalah keterampilan dalam mempersepsikan role expectation-nya, dalam mempersepsikan ekspektasi masyarakat terhadap peran yang kita jalani. Nah, kalau keterampilan tindakan itu adalah keterampilan atau kemampuan untuk melaksanakan perannya, kemampuan untuk melaksanakan peran yang dibebankan kepada seorang individu. Nah, jadi perbedaannya itu kalau kognitif itu mempersepsikan role expectation, kalau keterampilan tindakan itu kemampuan melaksanakan role expectation-nya. Beda ya, jadi bedanya di persepsi dengan melaksanakannya itu. Nah, setelah itu ada konflik peran, yaitu di saat individu tidak mampu untuk menemukan berbagai tuntutan peran yang istilahnya kontradiktif. Contohnya seperti ini, mungkin ada profesi pengacara ya, dan perempuan kan bisa jadi pengacara juga ya. Dan biasanya dia tuh tegas dalam artian ya dia melindungi kliennya. Nah, tapi di saat yang sama karena dia perempuan, dia juga bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya. Dan kalau mengurus anak, itu kan tidak memakai perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan klien. Pasti ada perlakuan yang berbeda, mungkin lebih lembut ke anaknya daripada ke kliennya. Nah, di sini ada konflik peran. Jadi nggak mampu nemu titik tengahnya individu ini. Bingung dia. Karena ada tuntutan peran yang 180 derajat berbeda, kontradiktif. Seperti itu. Dan yang terakhir ada kerancuan peran, di mana individu ini berhadapan dengan role expectation yang tidak jelas. Jadi peran dari seorang individu ini rancu, kacau, membingungkan. Jadi kayak gimana ya? Jadi individunya ini kayak bingung sebenarnya nih peran saya apa tuh? Apa sih di sini peran saya? Seperti itu. Model selanjutnya adalah model permainan, atau bahasa Inggrisnya adalah the games people play model. Model ini melihat hubungan interpersonal sebagai sebuah permainan. Dan seperti permainan pada umumnya ya, pasti ada aturannya dong. Aturannya apa sih? Aturannya adalah di dalam satu individu itu ada 3 kepribadian, yaitu kepribadian orang tua, kepribadian dewasa, dan kepribadian anak. Bedanya apa sih? Kalau kepribadian orang tua itu kita mengasumsikan atau meniru perilaku orang tua kita, atau meniru perilaku dari individu yang kita tuakan, yang kita anggap orang tua. Jadi saat kita melihat orang tua kita, atau saat kita melihat orang yang kita tuakan, dan kita meniru perilaku tersebut, atau kita mengasumsikan perilaku orang tua kita, nah itu kita mendapatkan kepribadian orang tua. Selanjutnya ada kepribadian dewasa. Seperti apa sih kepribadian dewasa itu? Yaitu kepribadian yang mampu mengolah informasi secara rasional, sesuai situasi, dan bisa memutuskan sebuah keputusan secara sadar, 100%. Dan kepribadian terakhir adalah kepribadian anak, di mana kepribadiannya ini
mengedepankan intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan. Tentu kesenangannya yang tinggi. Nah, dalam suatu hubungan interpersonal, nantinya kita semua khususnya yang sedang melihat presentasi ini dan juga mendengarkan, kita akan mengeluarkan 1 dari 3 kepribadian ini, entah orang tua, entah dewasa, entah anak. Begitu juga dengan orang lain saat memiliki hubungan interpersonal dengan kita. Contohnya gini, mungkin kita bisa bayangin kita sedang sakit misalkan, lemes, nggak bisa kemana-mana, ngapa-ngapain, pusing, bener-bener cuma tiduran di tempat tidur. Kita jadi bisa dibilang manja, entah ke pacar, ke temen, atau mungkin ke kakak atau adik kita. Ya padahal umur kita ya umur kita kan sekitar 18-20 ya di sini paling enggak. Tapi kita mengeluarkan kepribadian anak kita, yaitu menjadi manja. Ya karena kita sakit, kita minta pertolongan, tolong ambil ini dong, tolong ambilin itu dong, di sini aja dong, temenin, gak enak tahu di kamar doang. Nah itu. Nah orang lain atau orang yang memiliki hubungan interpersonal dengan kita akan mengeluarkan kepribadian dewasa atau mungkin kepribadian orang tua dengan cara mereka ngemong kita yang sedang sakit. Diambilin lah barang-barangnya atau ditemenin lah mereka, atau mungkin ya memanjakan orang yang sakit itu. Nah bisa dibayangin ya, dalam suatu hubungan interpersonal kita pasti akan mengeluarkan 1 dari 3 kepribadian ini. Begitu juga dengan orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita. Oke, model yang terakhir adalah model interaksional atau interactional model. Model ini menganggap hubungan interpersonal itu sebagai sebuah sistem, yang dimana setiap sistemnya ini memiliki sifat-sifat yang struktural atau teratur, integratif atau saling bergantung satu sama lain, dan memiliki sifat medan atau bekerja sesuai lingkungannya. Nah, dalam satu sistem itu memiliki cabangnya atau memiliki beberapa subsistem. Nah, apabila keseimbangan atau equilibrium sistemnya ini terjadi kerusakan, atau mungkin keseimbangan subsistemnya terjadi kerusakan, maka sistem temannya atau sistem yang lain, subsistem yang lain, itu harus cepat mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Nah, untuk menganalisis sebuah hubungan interpersonal, kita ini harus mengetahui karakteristik serta sifat-sifat dari seorang individu atau dari kelompok atau dari lingkungan terlebih dahulu, agar nanti kita bisa merancang sistem yang tepat untuk membangun hubungan interpersonal. Oke, setelah tadi kita membahas tentang subbab teori dalam hubungan interpersonal, sekarang kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu tahap-tahap dalam hubungan interpersonal. Tahap-tahap ini dimulai dari pembentukan, yang ada tuh ya di paling atas. Dimulai dari pembentukan, selanjutnya ada peneguhan atau penguatan, dan diakhiri dengan pemutusan. Dan kemungkinan dari pemutusan ini akan terbentuk pembentukan hubungan baru. Tahap pertama adalah pembentukan atau perkenalan. Nah, tahap ini ditandai oleh usaha dari kedua belah pihak untuk menangkap serta menggali informasi dari lawan bicaranya, atau istilahnya adalah reciprocal scanning. Nah, informasi seperti apa sih yang digali? Informasinya itu bisa berupa data demografis, usia, pekerjaan, tempat tinggal, keadaan keluarga, dan sebagainya. Banyak yang bisa digali. Nah, jika dari informasi tersebut ada kesamaan, selanjutnya akan ada yang namanya proses pengungkapan diri. Baik dari kita duluan yang mulai, atau dari lawan bicara kita duluan yang mulai. Nah, begitu sebaliknya.
Kalau misalkan nggak ada kesamaan sama sekali, justru kita cenderung menyembunyikan diri, tidak mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Dan selanjutnya, dengan adanya data demografis yang kita dapatkan dari lawan bicara kita akan membentuk kesan pertama atau first impression kita terhadap orang lain. Dan first impression lah yang akan menentukan hubungan interpersonalnya harus diperkuat atau diakhiri. Jadi ya dari kalimat tersebut bisa dijelaskan ya kalau yang membentuk first impression itu kita. Jadi bukan orang lain langsung menilai, tapi kita yang membangun dan orang lain yang menangkap first impression kita. Tahap selanjutnya ada peneguhan atau nama lainnya adalah penguatan. Ya, seperti yang kita tahu ya, suatu hubungan, khususnya hubungan interpersonal itu tidak bersifat statis, tidak bersifat stagnan, tidak bersifat begitu aja. Pasti ada naik turunnya, ada pasang surutnya, ada susah, ada senang. Nah, jadi harus ada faktor-faktor yang menguatkan hubungan tersebut agar dirasa tetap seimbang, tidak di bawah terus, tidak di atas terus. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Faktor yang pertama adalah keakraban, di mana kedua pihak harus menyepakati bakal seakrab apa sih mereka. Nah, karena jika tidak ada kesepakatan mengenai keakraban, akan ada ketidakserasian dan kejanggalan. Ya, menyepakatinya itu bukan berarti kita sepakat gitu ya. Bukan berarti kita ketemu teman kita, kita akrabnya kayak gini aja ya, sepakat nggak? Sepakat. Nggak begitu juga. Itu biasanya biasanya apa ya, bisa dibilang tiba-tiba sepakat tanpa adanya perjanjian. Misalkan kita ke dosen, tingkat keakraban kita itu ya mungkin dengan kata-kata yang sopan, atau mungkin kalau misalkan dilihat dari bahasa Jawa misalkan, kita memakai bahasa Jawa yang sopan. Tapi kalau untuk ke sahabat kita memakai bahasa Jawa yang untuk sepantaran, atau malah bahkan ada kata-kata kasar keluar di situ. Tapi kan kita nggak bakal ngomong kata kasar ke dosen, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan keakraban. Ada kesepakatan, tapi tidak selalu ditandai dengan perjanjian kesepakatan. Yang kedua, ada kontrol, yaitu kedua pihak harus menyepakati sejauh mana sih kontrol mereka terhadap satu sama lain. Nah, ini berarti bisa dibilang kontrol itu tidak selalu bersifat negatif ya. Ini bisa aja bersifat positif. Contohnya, ya tadi, misalkan kita memiliki hubungan interpersonal ke dosen kita. Ya hubungannya hanya sekedar mahasiswa dengan dosen. Dosen itu berhak mengontrol jalannya kelas, berhak mengontrol nilai-nilai kita, tentu saja secara objektif, dan juga ya mengontrol ya mungkin pergaulan mungkin. Dan dari mahasiswa juga itu juga harus mengontrol lah, tidak semena-mena terhadap dosen misalnya, atau tidak memberi nilai kepada dirinya sendiri, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kontrol di sini. Setelah itu ada faktor suasana emosional. Nah, jika salah satu pihak mengeluarkan suatu emosi, pihak satunya atau pihak lawannya itu harus mengeluarkan emosi yang tepat. Misalkan kita lagi sedih karena ada berita buruk, berita yang amat sangat buruk. Nah, teman kita itu harus mengeluarkan emosi yang mungkin ikut sedih, bersimpati, atau bukan merasa iba ya ikut sedih lah, bisa dibilang gitu, rasa kasihan, ada rasa ingin mendukung, seperti itu. Nah, itu kan emosinya tepat. Nah, kalau misalkan emosinya tidak tepat, misalkan kita sedang bersedih, teman kita malah netral aja, mukanya datar aja, itu bakal ada kejanggalan, karena kita jadi melihat teman kita, dia peduli gak sih sama aku? Takutnya gitu. Nah, itulah mengapa
faktor ini akan menguatkan hubungan interpersonal. Dan faktor terakhir adalah ketepatan respons, di mana suatu stimulus dari lawan bicara kita dibalas dengan respons yang tepat. Nah, ini ada penjelasan rincinya ya di slide selanjutnya dan di slide selanjutnya lagi. Nah, dalam ketepatan respons, respons itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok konfirmasi dan kelompok diskonfirmasi. Mungkin kami akan menjelaskan tentang konfirmasi dulu ya. Konfirmasi itu dibagi menjadi 5 lagi, yaitu pengakuan langsung atau direct acknowledgement, yaitu menerima pernyataan lawan bicara dan memberikan respon segera. Misalkan nih, lawan bicara kita ngomong tentang, Pak dosen ini ngajarnya bagus banget ya. Nah, kita langsung ngomong, iya bener, iya loh, itu Pak dosen itu ngajarnya enak banget. Nah, itu namanya pengakuan langsung, direct. Langsung memberikan respons segera. Setelah itu ada perasaan positif atau positive feeling, yaitu mengeluarkan perasaan positif setelah menerima pernyataan lawan bicara. Mungkin contohnya seperti ini ya. Lawan bicara kita mengobrol tentang dosen yang ngajarnya bagus. Contohnya yang tadi ya. Nah, kita mengeluarkan perasaan positif seperti mengangguk sambil tersenyum, atau mengangguk tapi mengangguknya semangat banget nih, tanda kita setuju. Atau kita memberi acungan jempol. Nih, tandanya kita ya setuju juga sama pernyataan teman kita. Nah, itu positive feeling. Nah, selanjutnya ada respons klarifikasi atau clarifying response, yaitu meminta lawan bicara untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataannya. Misalnya kayak gini, lawan bicara kita sedang cerita tentang sesuatu. Misalkan, ini kemarin aku ini loh ngelihat paranormal activity loh, ngelihat filmnya, waduh serem banget. Nah, kita memberi respons dengan meminta teman kita untuk menceritakan kembali. Emang gimana sih emang filmnya? Film paranormal activity kayak gimana sih filmnya? Nah, itu bentuk dari respons klarifikasi. Meminta lawan bicara kita untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataannya. Selanjutnya ada respons setuju atau agreeing response, yaitu memperteguh pernyataan lawan bicara. Contohnya ya sesuai dengan istilahnya respons setuju. Jadi saat lawan bicara kita menyatakan sesuatu, kita bilang, oh iya bener, setuju aku sama kamu. Gitu. Dan yang terakhir ada respons suportif atau supportive response, yaitu memberi sebuah respons yang menggambarkan bahwa kita mengerti apa yang lawan bicara kita rasakan. Contohnya ya kita ngomong kalau, oh iya ya paham, aku paham kok, aku ngerti sih apa yang kamu rasakan sekarang. Nah, itu namanya respons suportif. Nah, kelompok respons selanjutnya adalah diskonfirmasi. Dibagi menjadi 7 lagi. Yang pertama ada respons sekilas atau tangential response, yaitu memberi respons terhadap pernyataan lawan, namun langsung mengalihkan topik sesaat setelahnya. Contohnya saat lawan bicara kita sedang membicarakan tugas mungkin ya. Ini tugas ini susah nggak sih? Kita ngomong, iya deh kayaknya. Bentar. Besok kamu mau dijemput di mana? Kamu mau dijemput kan? Dan kita mau berangkat barengan kan? Nah, itu bentuk dari respons sekilas. Setelah itu ada respons impersonal atau impersonal response, yaitu menanggapi pernyataan lawan bicara namun menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya gini, saat teman kita curhat, aku ini loh abis dimarahin sama ini. Terus katanya aku begini. Emang aku salah ya?
Dan kita menanggapi pernyataan lawan bicara kita dengan bilang, iya, kalau ada anak kelas lain atau anak offering lain, ya mungkin bakal dimarahin juga kali sama bu dosennya. Mungkin sama kali nasibnya kayak kamu, mungkin aja nih. Nah, itu bentuk dari respons impersonal. Setelah itu respons kosong atau impervious response, yaitu mengacuhkan pernyataan lawan bicara. Saat lawan bicara kita menyatakan tentang sesuatu, kita diam 1000 bahasa. Selanjutnya ada respons yang tidak relevan atau irrelevant response, yaitu mengalihkan topik, cuma bedanya tanpa menanggapi pernyataan lawan bicara. Nah, ini mirip ya seperti respons sekilas, tapi bedanya adalah tanpa menanggapi pernyataan lawan bicara. Contohnya tadi, misalkan lagi bahas tugas nih temannya, tugas ini susah nggak sih sebenarnya? Tapi apa respon kita? Respon kita malah, besok kamu mau dijemput jam berapa enaknya? Kita mau berangkat bareng kan? Nah kan nggak nyambung tuh. Nah itu namanya respons yang tidak relevan atau irrelevant response. Selanjutnya ada respons interupsi atau interrupting response, yaitu ya seperti istilahnya ya, memotong pernyataan lawan. Ini sering ya kita lakukan atau kita mendapatkan respon seperti ini saat kita mengobrol. Ya kayak misalkan kita lagi ngomong sesuatu, tiba-tiba teman kita bilang, bentar dah, sorry motong, sorry interupsi. Tapi ini tugas kita bakal dikumpulin kapan? Nah misalkan gitu. Padahal tadi obrolannya tentang pengen rekreasi bareng satu offering misalkan gitu. Tapi tiba-tiba diinterupsi, dipotong dengan pembahasan tugas. Setelah itu ada respons rancu atau incoherent response, yaitu berbicara ke lawan bicara dengan kata yang kacau dan tidak lengkap. Jadi ya menimbulkan kebingungan di lawan bicara kita. Dan yang terakhir ada respons kontradiktif atau incongruous response, yaitu pesan verbal bertentangan dengan pesan nonverbal kita. Kayak misalkan gini, kita senyum tapi ngomongnya, oh iya enak banget ya pasti di sana ya. Nah itu kan agak beda ya. Pesan nonverbalnya adalah senyuman kita yang mungkin bisa dibilang senyuman tulus, tapi verbalnya kayak gitu dengan intonasi yang agak mengejek, agak meledek. Ini kan bertentangan ya antara mengejek dengan memberi senyuman yang tulus ya. Nah itu yang dimaksud dengan respons kontradiktif. Oke, kita kembali lagi ke subbab tahap-tahap hubungan interpersonal dan sekarang adalah tahap terakhir yaitu pemutusan. Sebenarnya nggak ada penelitian yang khusus meneliti tentang pemutusan sih, tapi memang menurut Ardini terhadap 5 faktor yang sekiranya bisa memutuskan suatu hubungan, atau dalam konteks ini, dalam bab ini ya berarti memutuskan hubungan interpersonal. Ada 5, yaitu yang pertama adalah kompetisi, di mana salah satu pihak memperoleh sesuatu dengan cara mengorbankan orang lain. Ya kebayang lah ya, memperoleh sesuatu misalkan ingin mendapatkan perhatian pacar, tapi dengan cara menyiksa atau bisa dibilang mengeksploitasi teman-temannya agar bisa disayang oleh pacarnya, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya ada dominasi, di mana salah satu pihak terlalu mengontrol pihak lain sehingga pihak lain merasa hak-haknya dilanggar. Ya ini bisa kita temukan di pasangan, mungkin bisa dibilang di pasangan yang posesif ya. Mungkin kita bisa menemukan dominasi di pasangan yang posesif. Karena maunya berada di samping pacarnya terus, pacarnya nggak boleh sama siapa-siapa, harus sama dia terus, nggak boleh bersosialisasi kecuali sama pacarnya doang. Nah itu kan ada dominasi di situ ya, ada pengontrolan dari satu pihak ke pihak lain. Nah itu namanya dominasi. Selanjutnya ada kegagalan, yaitu saling menyalahkan apabila ada tujuan bersama yang tidak tercapai. Nah ini bisa dilihat ya contohnya di sebelah kiri ini nih, yang di komputer ini.
Yaitu saling menyalahkan. Hah? Salah aku? Enggak, ini mah salahmu, bukan salahku. Kamu tuh begini, 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 begini. Dari pihak lawan pun bilangnya, enggak, ini salahmu tahu, kamu tuh begini, 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 begini. Saling menyalahkan. Nah, itu bisa terjadi pemutusan dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya ada provokasi, di mana salah satu pihak terus-menerus menyinggung perasaan pihak lain, dipanas-panasin. Mungkin ini terjadi di saat kita saling menyindir dan menjadi korban sindiran. Kan biasanya kalau kita kena sindir, abis itu curhat di tempat lain, misalkan di medsos, solusinya apa sih biasanya yang bisa didapat? Biasanya bilang kan, udah tinggalin aja teman kayak gitu, teman toksik, keracunan, jauhin aja. Ya karena memang benar kan, kalau kita disindir itu kan menyinggung perasaan kita. Dan kalau secara terus-menerus seperti itu, maka kita akan memutuskan hubungan interpersonal kita terhadap orang lain. Atau dalam hal tadi, kalau misalkan dikaitkan dengan contoh, ya kita akan memutuskan hubungan interpersonal dengan orang yang menyindir kita. Dan yang terakhir ada perbedaan nilai, di mana kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut. Mungkin ini bisa dimiripin dengan konsep mengalah ya dalam suatu hubungan. Misalkan di pacaran, menurut ceweknya nilai yang dianut tuh yang benar seperti nilai A, tapi menurut cowoknya nilai yang benar adalah nilai B. Nah ini kan ada apa ya? Ada yang beririsan atau ada yang kontradiktif ya. Nah, kalau misalkan kedua pihaknya tidak sepakat, ya bisa jadi pemutusan hubungan. Kalau tidak sepakat, ya, tapi kalau sepakat ya bisa mempelajari satu sama lain atau adaptasi dengan kehidupan yang baru lah, dengan nilai-nilai yang baru, atau mungkin dengan hal yang lain. Kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Ada 3, yaitu sikap suportif, sikap saling percaya, dan sikap terbuka. Sikap suportif ini dibagi menjadi 6 bagian ya, yaitu yang pertama deskripsi. Deskripsi itu di saat kita menyampaikan isi hati kita tanpa langsung menilai lawan bicara kita dengan penilaian yang mungkin bisa dibilang negatif. Misalkan begini, kita nyamperin nih teman kita yang habis presentasi, kamu presentasinya bagus banget loh, tapi aku boleh ngasih saran nggak? Saranku begini ya, ke teman kita yang barusan selesai presentasi. Nah itu namanya deskripsi, karena kita menyampaikan isi hati, tapi tidak langsung mengatai teman kita dengan hal yang nggak langsung menilai kalau teman kita ini wah PPT-nya berantakan banget nih, pasti nggak becus nih ngerjainnya, nggak langsung menilai seperti itu. Setelah itu ada orientasi masalah, di mana di dalam suatu masalah kita cenderung mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Kita ini dikomunikasikan. Dan kita bekerja sama, nggak cuma menyuruh-nyuruh orang lain doang. Kita juga ikut andil dalam memecahkan masalah tersebut. Dan juga ya mengkomunikasikannya. Kayak misalkan ada masalah terkait, wah ini kondisi ruangannya agak berantakan nih, harus kita rapihin. Nah kita mengkomunikasiin nih, enaknya gimana ya? Kalau begini boleh nggak? Ya kalau nggak boleh ya udah, nggak apa-apa. Dan kita pun juga walaupun saran kita ditolak, kita juga tetap bekerja di tim tersebut. Nggak kesel abis itu cuma nyuruh kamu bersihin ini, kamu rapiin itu, kamu beresin ini, nggak gitu. Setelah itu ada spontanitas, ya artinya adanya sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam. Nah, bisa dibilang ya jujur aja, spontan aja kita melakukan sesuatu. Lawannya itu adalah strategi.
Nah, maksudnya adalah penggunaan tipuan-tipuan atau manipulasi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini lawan dari spontanitas, yaitu ya kita apa adanya aja. Kita sejujur-jujurnya kita aja, nggak usah menipu orang lain atau memanipulasi orang lain. Kita bekerja sama dengan orang lain karena kita butuh teamwork. Kita butuh kerjasama, kita butuh teamwork. Setelah itu ada empati, di mana kita itu menunjukkan sikap yang bisa dibilang iba terhadap orang lain atau ingin membantu orang lain. Itu kan juga bentuk suportif kita ya terhadap orang lain, yaitu berempati. Mungkin dengan memberi bantuan atau membuka donasi untuk membantu ya mungkin korban bencana alam atau korban-korban lainnya. Nah, itu bentuk empati, salah satu sikap suportif. Setelah itu ada persamaan, di mana kita tidak mempertegas perbedaan. Kita sama, kita semua sama. Nggak boleh rasis, nggak boleh merasa superior, nggak boleh merasa kita berada di atas orang lain. Kita semua sama. Ya, jadi ya perlakuan kita ke teman kita ya harus sama semua. Semuanya disupport, semuanya didukung. Setelah itu ada sikap provisional, yaitu kesediaan untuk meninjau kembali pendapat kita, untuk mengakui bahwa pendapat manusia itu ya tempat kesalahan. Atau bahasa gampangnya, pendapat kita itu bisa salah loh. Dan sikap profesional itu adalah di mana kita mengakui bahwa oh pendapat saya ada salahnya deng, benar pendapat kamu. Seperti itu sikap profesional. Setelah itu ada sikap saling percaya atau trust atau kepercayaan. Ya memang sih kita harus saling percaya dengan satu sama lain untuk menumbuhkan hubungan interpersonal yang semakin baik. Bayangin aja begini, Rek. Kita udah percaya sama teman kita, tapi teman kita justru berbohong, malah mengkhianati kita. Kan ada perasaan kecewa di situ ya. Ada sedih, ada kecewa juga. Kenapa sih teman aku harus bohong ke aku? Padahal kan aku kan udah percaya sama dia 100%. Nah, karena adanya hal itu, hubungan interpersonalnya akan semakin merenggang. Nah, jadi komunikasinya pun juga menjadi agak lebih jarang karena ya hubungannya lagi agak renggang kok. Nah, tapi kalau kita udah saling percaya sama teman kita pun juga percaya sama kita, nanti hubungan interpersonalnya ya semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan itu pasti karena kita udah saling percaya, udah berhubungan lama, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya, dan setiap berhubungan dengan teman kita, ya hubungan interpersonalnya semakin baik, semakin meningkat. Dan faktor terakhir yang bisa menumbuhkan hubungan interpersonal kita adalah sikap terbuka. Nah, ini dibagi lagi menjadi 5 poin ya. Yang pertama adalah menilai secara objektif. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita ini terbuka sebenarnya. Kita menilai secara objektif, ada datanya, ada faktanya di lapangan. Jadi nggak terpaku pada kepercayaan yang kita anut, tapi harus menilai juga dari fakta di lapangan. Dan selanjutnya itu berorientasi pada isi. Jadi misalkan kita sedang berargumen, mungkin tentang perbedaan pandangan politik misalkan. Nah, itu kita yang bahasnya ya tentang politik aja. Kita nggak membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi atau konspirasi. Nah, enggak gitu. Karena itu bisa dibilang terbuka tapi keblinger, terlalu membuka, terlalu lebar bukanya. Nah, tapi kita juga tetap harus terbuka dengan isi dari pandangan orang lain atau pandangan teman kita. Harus menghargai pandangan teman kita. Nah, itu salah satu sikap terbuka.
Sikap terbuka yang ketiga adalah mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, ini seperti poin pertama ya. Jadi kita harus mencari informasi dulu dari berbagai sumber nih, agar pikiran kita lebih terbuka lagi, wawasan kita semakin luas, sehingga kita tidak terkungkung, tidak terpenjara oleh kepercayaan yang kita anut. Dan selanjutnya ada profesional dan mau mengubah kepercayaan yang kita anut. Nah, sama seperti sikap suportif tadi ya, di sini juga ada profesional, yaitu mengaku bahwa bisa jadi yang kita percaya itu ada salahnya loh. Ya, yang kita percaya itu bisa jadi benar tapi nggak 100% benar loh, seperti itu. Dan sikap terbuka yang terakhir adalah mencari lebih jauh tentang hal yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Sama seperti poin ketiga ya, yaitu mencari juga. Dari pencarian ini, wawasan kita menjadi semakin luas, kitanya juga jadi semakin terbuka dengan argumen-argumen dari lawan bicara kita. Oh ya, di sini kepercayaan itu tidak hanya sekedar berorientasi tentang agama ya, tapi juga kepercayaan terhadap budaya atau adat, atau terhadap suatu pandangan politik, atau pandangan sosial, dan lain-lainnya. Jadi kepercayaan itu tidak selalu berkaitan dengan pandangan agama, tidak selalu identik dengan pandangan agama. Baik, presentasi kami mengenai komunikasi interpersonal kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak telah mendengar dan melihat presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ditahan, langsung saja ditanyakan. Tentu saja saat kelas berlangsung. Oke, baik. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.